si anak kemudian dibesarkan, dididik menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Majusi, lalu kemudian suatu saat dia ingin masuk Islam, baru harus bersahadat lagi. Kalau tidak, nggak perlu bersahadat, dia terlahir dalam keadaan Islam. Jadi dia lahir dalam keadaan meyakini akan adanya Allah sebagai pencipta. Dari sinilah kita faham tadi, kenapa orang dari zaman dulu sibuk mencari Tuhan. Siapa yang mengatakan pada mereka bahwa Tuhan itu ada? Fitrah imannya. Sehingga kalau nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara pergi ke pedalaman, misalnya saya pernah itu dulu ya, ke daerah Tembagapura itu ya, pedalaman itu. Nah, kita lihat di sana ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, apa saja disembah itu. Karena fitrahnya mengatakan ada Tuhan itu, cuma dia nggak tahu siapa Tuhan itu. Maka apa saja yang aneh dia anggap Tuhan saja gitu kan. Karena Tuhan itu ada dalam diri setiap orang itu. Gitu. Nah sekarang kenapa ketika sudah lahir ke alam dunia ini Tuhan manusia itu beda-beda? Ini kan bahasan kita tentang ma'rifatullah ya. Nah kenapa beda-beda Tuhannya? Apakah yang disaksikan di alam roh itu juga berbeda-beda? Wah tidak, yang disaksikan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika sudah lahir ke alam dunia kau jadi berbeda-beda? Allah itu zat yang maha gaib. Ketika kita lahir ke alam dunia ini, kita hanya akan memahami sesuatu berdasarkan indera dan akal kita gitu kan. Lah indera ini hanya bisa merekam sesuatu yang bisa terlihat, terdengar, terasa, teraba kan oleh indera kita kan. Sesuatu yang bisa tidak terlihat, teraba, terasa nggak bisa direkam oleh indera, karenanya nggak bisa diolah oleh akal, karena kerjaan akal itu hanya mengolah data-data yang sempat terekam oleh indera. Ini wayahna malam ini kita rada ini ya, rada serius sedikit ini ya, kalau bisa rada serius banyak gitu. Jadi akal itu hanya bisa mengolah data-data yang terekam oleh indera. Sesuatu yang belum pernah terekam oleh indera tidak mungkin bisa difahami oleh akal. Sekarang saya tanya saudara-saudara, pernahkah saudara mengetahui buah lasak? Ya, buah lasak. Ada yang berasal dari daerah Wonosobo? Ada dari Wonosobo ya. Tahu buah lasak? Salak mah tuh apa saudara, salak mah. Salak tahu kan? Salak mah banyak di kita juga. Lasak. Tahu buah lasak? Berarti saudara belum pernah mendengar, belum pernah melihat buah lasak. Makanya nggak ngerti kan? Malah tadi nuduh saya salah ngomong, salah lasak ya mah. Nah sekarang dengarkan informasi dari saya, tolong dengarkan nih. Buah lasak itu buahnya bentuknya mirip dengan buah apel. Bentuknya itu saya buah apel. Hanya kalau buah apel itu kulitnya halus, ini kasar seperti buah salak. Jadi ada cucuk-cucuknya kayak buah salak. Cuman kalau buah salak itu kulitnya coklat kehitam-hitaman, ini malah hijau lumut seperti pisang Ambon lumut, warna hijau, warna kulitnya tuh. Dia berbiji, banyak bijinya itu keras seperti biji jambu batu. Kebayang ya? Wangi seperti wangi buah durian. Dan rasanya itu seperti buah manggis. Nah itulah buah lasak. Sekarang sudah tahu buah lasak? Belum kumaha. Buah lasak bentuknya seperti buah apa? Oh kan sudah tahu. Yang beberapa detik yang lalu belum terbayang sama sekali kan, sekarang sudah tahu. Kulitnya seperti kulit apa? Tuh kan udah tahu. Wanginya seperti wangi
hanya dalam beberapa detik saudara sudah mengetahui sesuatu yang beberapa detik yang lalu nggak terbayang itu. Kenapa? Karena mendengar informasi dari saya. Ya kan itu? Karena tadi indera pendengaran mendengar, akal lalu menyimpulkan, sekarang disimpan di memori akal itu, sehingga nanti pulang bisa diceritakan pada yang lain. Tahu buah lasak, tak apa itu ya. Maka keyakinan saudara sekarang, kalau saudara meyakini informasi dari saya, keyakinan saudara itu baru sampai pada tingkat yang disebut dengan ilmu yakin. Kita meyakini sesuatu berdasarkan ilmu informasi yang kita dapatkan. Andai kata nanti suatu saat saya diundang lagi ke sini, kebetulan saya punya persediaan di rumah buah lasak itu, maka saya akan bawa ke sini, lalu saya perlihatkan pada saudara. Nah, ini buah lasak. Lalu saudara lihat betul, wah persis buah apel, kulitnya persis itu kasar seperti buah salak, warnanya persis pisang abon lumut sama. Maka keyakinan saudara semakin bertambah jadi apa? Ainul yakin. Ain itu mata. Saudara sekarang yakin karena sudah melihat. Itu lebih kuat daripada hanya mendengar informasi. Nah, lalu saya potong-potong kecil-kecil itu si buah lasak itu, saya bagikan ke saudara gitu. Terciumlah wangi yang seperti wangi buah durian. Pas dicoba nyaan dia mah juga buah manggis pisan. Maka sampailah keyakinan saudara pada tingkat yang tertinggi, yaitu hakul yakin. Jadi keyakinan itu tahapannya itu dari mulai ilmu yakin ke ainul yakin sampai ke hakul. Kita lihat Quran surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Saudara yakin enggak alam kubur itu ada? Pernah melihat? Pernah merasakan nikmat kubur? Nauzubillah siksa kubur? Belum. Dari mana saudara yakin? Ilmu, baru tingkatannya baru sampai pada tingkat ilmu yakin berdasarkan informasi yang kita terima dari Allah dan Rasulnya. Tapi summa latarawunnaha, nah, nanti kemudian kamu akan melihatnya. Kapan? Nanti tak iraha, ya bisa besok, bisa lusa itu. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan pergi dibawa oleh malaikat Israel ke alam kubur, alam barzah. La tarawunnaha, kamu akan melihatnya ainal yakin. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim, nanti kita akan merasakan betul itu nikmat kubur itu. Nauzubillah, jangan sampai merasakan siksa kubur itu. Nah, itu baru hakul yakin. Jadi surga dan neraka sampai sekarang masih ilmu yakin itu. Jadi itu tahapan itu. Jadi kita hanya bisa mengetahui sesuatu itu kalau pernah mendengar itu, pernah melihat. Saya sendiri nggak tahu persis ya apakah buah lasak itu ada atau enggak di dunia ini. Ya, saya mau ngasih contoh apa yang saudara tidak tahu, nanti contoh salah karapal, contoh naon itu. Ya, maka saya contoh lasak lah gitu ya. Jadi tolong jangan diceritakan ke orang lain lagi. Dan memang nggak ada itu mah. Ini mah hanya mengambil contoh gitu. Jangan dicari di Google malah ya moal. Jadi jangan dicari itu, memang tidak ada. Saya hanya ingin menggambarkan kepada saudara bahwa pengetahuan kita itu hanya mungkin ada kalau indera kita sudah menangkap. Makanya lihat kamus, bertambah terus kamus itu. Setelah ditemukan sesuatu, komputer dulu tidak ada itu, tahun sekian itu nggak ada di kamus istilah komputer. Ketika ditemukan baru ada itu. Jadi ya, seperti itu. Jadi pengetahuan kita terhadap, jadi bagaimana mungkin sekarang kita bisa mengetahui Allah, sedangkan Allah itu adalah zat yang maha
gaib. Disinilah kesesatan banyak manusia dalam ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu. Lalu jangankan manusia biasa, setingkat Nabi Ibrahim, sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau pun sama sibuk mencari Tuhan. Akalnya tidak bisa menerima kalau harus menyembah Tuhan dalam bentuk berhala itu. Maka dia tentang berhala itu, dihancurkan semua berhala itu kan. Dalam Al-Quran disisakan berhala yang paling besar kan itu. Walaupun berhala itu justru malah dibuat oleh siapa? Ayahnya sendiri kan itu. Gak bisa, masa yang begitu Tuhan. Tapi dia sendiri tidak tahu yang mana Tuhan itu. Begitu lihat matahari, ini Tuhan. Tapi begitu matahari kemudian tenggelam, muncullah bulan. Ini kalau gitu Tuhan tuh ini. Tapi begitu nanti bulan juga tenggelam, beliau pun kemudian menyatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah, inni la uhibbul afilin. Saya tidak suka Tuhan yang tenggelam-tenggelam. Tersesat beliau itu. Nggak bisa dengan akal saja, mengandalkan akal saja manusia bisa kembali kepada fitrah iman Islamnya itu. Jadi bagaimana manusia bisa ma'rifatullah? Hanya dengan ketika Allah mengenalkan kepada kita siapa Allah itu. Jadi kenapa Allah menurunkan din agama sejak Allah menciptakan manusia, dan itu terus Allah turunkan lewat sekian banyak Rasul itu yang dikisahkan hanya 25 sampai terakhir di Rasul Nabi Muhammad, untuk membimbing indera dan akal kita agar kembali pada fitrah kita untuk mengenal siapa Allah itu. Tanpa itu kita akan tersesat. Sekarang saya ambil contoh ya, biar mudah kita memahaminya. Mana di sini ada pintu nggak? Di situ pintu ya, tutuplah pintu itu. Lalu terdengarlah suara seperti ini. Indra kita mendengar suara itu? Mendengar. Lalu kira-kira apa kesimpulan kita? Ada orang mengetuk pintu. Selama suaranya seperti ini, ada orang mengetuk pintu. Kecuali kalau suaranya itu bisa berit, bisa ucing, bisa mungkin angin, bisa macam-macam kan itu. Tapi kalau suaranya berirama kayak gitu, ada orang mengetuk pintu. Jadi indera pendengaran kita ngirim ini data ke akal, akal mengolah, kesimpulannya berdasarkan pengalaman sebelumnya dari akal, ada orang mengetuk pintu. Sepakat? Sepakat. Sekarang saya tanya, siapa dia? Laki-laki perempuan? Ya? Kira-kira laki perempuan yang ngetuk pintu? Mulailah terpecah kita. Sebagian mengatakan laki-laki, saya yakin. Kenapa? Tarik itu ketukannya keras itu. Laki yakin laki itu. Sebagian mengatakan lagi wanita. Betul keras, tapi walaupun keras masih terdengar nada lembut seorang wanita. Saya hayati betul itu nada lembut seorang wanita itu. Kerasnya karena kebetulan dia binaragawati itu, jadi ototnya rada itu. Baru urusan laki perempuan kita sudah berbeda. Katakanlah sekarang kita sepakat lelaki. Pertanyaan saya berikutnya, berapa umur dia? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia lahir, dan kapan dia akan meninggal dunia? Apakah dia punya istri atau tidak? Siapa nama istrinya? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa istrinya lahir? Punya anak sabraha budakna? Masing-masing siapa namanya? Tadi pagi dia sarapan apa? Yang ngetuk pintu ini. Ini kalau ketukan begini mah kayaknya nasi goreng. Nggak bisa, Pak. Bagaimana sifat orang ini? Apakah orangnya penyabar atau pemarah? Apa orangnya pelit atau dermawan? Bisa nggak kita simpulkan dari
ketukan pintu itu. Gak mungkin kan? Apa maksud dia datang ke sini? Kita nggak mungkin bisa menjawab itu. Kenapa? Antara kita dengan dia gaib. Gaib kan? Terhalang oleh pintu. Hanya karena terhalang oleh pintu, gaibnya itu terhalang oleh pintu, kita nggak bisa mengetahui siapa yang di belakang pintu. Bagaimana kita bisa mengenal siapa Allah, zat yang maha gaib? Kepada mereka yang sering sok tahu gitu, menganggap Tuhan itu ini Tuhan, tolong jawab siapa di belakang pintu. Bisa nggak? Padahal antara kita dengan orang yang di belakang pintu itu gaib, hanya terhalang oleh pintu. Kita baru tahu siapa yang mengetuk pintu kalau tabir alam gaibnya dibuka, pintunya dibuka. Oh benar, laki-laki. Setelah kita melihat, itu pun belum tentu benar. Nah, sekarang kadang-kadang susah membedakan mana laki-laki mana perempuan. Sarua pakai anting, sarua pakai kalung, rambut sarua panjang gitu kan. Kita baru tahu setelah dia memberitahu, saya laki-laki. Oh laki-laki. Saya umur sekian tahun, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oh dia umurnya sekian tahun. Saya sudah punya istri, istri saya namanya Anu, lahir tanggal sekian, bulan. Oh dia sudah beristri, istrinya namanya Anu, lahir tanggal sekian, bulan. Saya punya anak. Oh dia sudah punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Lalu tadi pagi saya makan nasi goreng ceplok telur 2. Oh makan nasi goreng. Saya hanya akan tahu sebatas yang dia beritahu. Maka kita walaupun di hadapan kita jangan sok tahu. Pasti kamu tadi makan nasi goreng, naon bubur saya mah. Nah, sok tahu, mungkin salah kan itu. Yang paling tahu tentu dia kan itu. Saya hanya akan mengetahui siapa Allah. Ini ma'rifatullah kalau Allah memberitahu. Selama Allah tidak memberitahu, kita tidak akan pernah tahu siapa Allah. Maka kita hanya mengetahui siapa Allah, apa sifat-sifat Allah, apa yang Allah inginkan dari kita, harus bagaimana kita berbuat untuk Allah, sebatas yang Allah beritahu. Supaya kita manusia jangan tersesat, maka Allah memberitahu. Sejak manusia pertama kali diciptakan, Allah memberitahu. Berita yang Allah beritakan pada kita, petunjuk yang Allah berikan pada kita, itulah yang disebut dengan din, agama. Jadi din, agama itu sebagai hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185, atau di awal Al-Baqarah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai pedoman supaya manusia jangan sampai sesat dalam mengenal siapa Allah itu. Nah Allah kemudian mengenalkan kepada kita bahwa Allah itu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara yakin nggak bahwa Allah itu esa? Bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, Allah itu tidak ada sekutu baginya? Yakin? Dari mana yakin? Pernah melihat Allah? Pernah berdialog langsung dengan Allah? Dari mana saudara yakin? Karena Allah memberitahu. Itu firman-Nya. Allah memberitahu pada kita, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jangan sok tahu. Kata Allah tidak punya anak, ya sudah, Allah tidak punya anak. Jangan kemudian kita ngarang-ngarang Allah punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Yang maha tahu itu cuma Allah, Pak. Kita saja sudah salah kalau sok tahu itu siapa di belakang pintu, Pak. Itu ya. Dan kita harus percaya saja kalau orang itu bisa dipercaya. Kalau Allah wajib dipercaya, karena Allah tidak mungkin salah dalam memberikan informasi kepada kita, dan Allah tidak akan mungkin menyesatkan kita. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa zatnya itu esa,
Allahu ahad. Apa ahad itu artinya? Satu ya, ahad itu satu, tapi satu yang berbeda. Kalau ahad dengan kalau wahid, apa gimana? Satu ada lanjutannya, bisa itu. Atau satu yang terdiri dari berbagai unsur, itu yang tepat. Ini satu buah masjid, ya kan? Bukan dua kan, ini satu masjid. Tapi satu masjid ini terdiri dari banyak unsur, mulai dari genting, atap, terus kemudian ada plafon, ada tembok, ada naon dia tuh, jendela, pintu, lantai dan seterusnya. Tapi tetap ini disebut sebuah masjid. Itu wahid kalau dalam bahasa Arab. Saya adalah seorang manusia wahid, tapi saya seorang manusia terdiri dari unsur jasad dan unsur ruh. Jasad terdiri dari unsur kepala, ada 2 tangan, ada badan, 2 kaki. Kepala terdiri dari sekian unsur lagi, ada 2 mata, hidung, terus bibir, 2 tahun telinga. Di dalam kepala, banyak lagi unsur-unsur itu. Tetap saja saya disebut satu, wahid. Kalau ahad, satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Itulah bedanya, hanya Allah yang ahad. Kalau kita semua wahid. Maka dulu sudah tepat itu, ada nama seorang kiai namanya Abdurrahman Wahid, bukan Abdurrahman Ahad, Abdurrahman Wahid. Kita manusia wahid, Pak. Ahad itu cuma Allah. Dia satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Jadi jangan pernah kita membayangkan Allah itu terdiri dari ruh dan jasad. Jangan dibayangkan Allah itu punya pendengaran, punya telinga seperti kita. Makanya Allah segera menyatakan pada kita, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Dia ahad, dia as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan dia adalah zat yang maha sempurna. Dan sifat-sifat Allah itu tidak serupa pula dengan makhluk. Jadi kita mengenal Allah hanya sebatas yang Allah perkenalkan kepada kita, gitu. Termasuk tadi, untuk apa kita diciptakan? Tanya kepada Allah. Nah, Allah menjelaskan, saya menciptakan kalian itu wahai manusia semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Jadi dari mana saya tahu saya harus beribadah kepada Allah? Allah yang menciptakan kita menyatakan bahwa saya menciptakan kalian itu untuk semata-mata untuk beribadah. Jadi hidup kita adalah untuk ibadah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Maka kita ikrarkan itu minimal 17 kali dalam sholat fardu, bisa berpuluh kali mungkin ditambah sholat sunnah. Kita berikrar iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Kenapa? Allah menyatakan memang kita ini diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ini dalam bahasa Arab. Ini kalau saya jelaskan begini. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat yang ada kata kerjanya yang benar, itu yang baik, berbeda dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, susunan yang baik itu apa? Subjek, predikat, objek. Misalnya ibu pergi ke pasar, ibu subjek, pergi predikat, ke pasar objek. Hasan memukul anjing, ya kan itu. Dalam bahasa Arab berbeda, Pak. Kalimat yang baik itu susunannya predikat, subjek, objek. Jadi predikat dulu. Jadi seperti tadi misalnya ibu pergi ke pasar, jadi dalam bahasa Arab pergi ibu ke pasar.
Bukan ibu pergi ke pasar, pergi ibu ke pasar. Zahabat al-um ila suq. Memukul Hasan anjing. Nyata kudu diserikan memang gitu, Pak. Jadi bukan Hasan memukul anjing, memukul Hasan anjing. Daraba Hasan al-kalba. Nah, sekarang pertanyaannya, coba perhatikan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Mana subjek dan predikatnya? Na'budu. Iyyaka objek. Jadi kalau mengikuti kaidah bahasa Arab mestinya kalimat ini apa? Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Kalau mengikuti kaidah bahasa Arab. Inilah luar biasanya Al-Quran. Dan ini semakin menunjukkan mustahil Al-Quran itu karya manusia. Gak mungkin manusia bisa sampai ke tingkat inam yang ummi, yang tidak sempat duduk di bangku sekolah. Kaidah bahasa Arab ini dilanggar di surat Al-Fatihah ini, Pak. Kenapa harus dilanggar kaidah bahasa Arab? Tidak apa-apa kaidah bahasa dilanggar, karena ada pesan akidah yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Sebab kenapa? Kalau seandainya mengikuti kaidah bahasa Arab, na'budu iyyaka, na'budu, kami mengabdi pada siapa? Enggak jelas, Pak. Terbukalah peluang pengabdian kepada apa saja dan kepada siapa saja. Bisa kepada ini, bisa kepada itu, bisa kepada Mbah Jamrong misalnya, ya kan? Tapi dengan didahulukan iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Ada nggak peluang pengabdian pada selain Allah? Tertutup, Pak, oleh dikunci dengan kata iyyaka didahulukan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Nggak ada peluang pengabdian kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak mungkin kita meminta tolong kepada selain Allah. Yang maha kuasa menolong kita hanya Allah. Jadi bolehkah kita mengabdi kepada suami? Tolong dijawab. Boleh nggak? Dijawab atau salah kita dalam ujian atau ya mah? Boleh nggak? Nggak boleh. Hidup kita hanya untuk mengabdi pada Allah. Bolehkah kita mengabdi pada orang tua? Nggak boleh. Hidup kita hanya untuk mengabdi pada Allah. Kata siapa? Kata Allah. Iyyaka na'budu. Bolehkah kita mengabdi kepada masyarakat, pada negara? Tidak bisa. Kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya salat, bukan hanya ibadah tertentu. Seluruh hidup kita, bahkan mati kita, semuanya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka saya tidak akan pernah mengabdi pada negeri ini, Pak. Saya mengabdi itu dari kata abdun itu menghambakan diri, Pak. Masa saya menghambakan diri pada orang tua? Masa saya menghambakan diri pada suami, pada istri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara? Saya hanya menghambakan diri pada Allah lewat berbakti kepada suami, kepada istri, lewat berbakti pada orang tua, lewat berbakti pada masyarakat, lewat berbakti kepada negara, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Harus begitu kita. Kalau dalam rangka mengabdi kepada Allah, saya siap untuk mengorbankan hidup saya, nyawa saya untuk negeri ini. Kalau dalam rangka mengabdi kepada Allah. Paham itu ya? Jadi saya hanya akan berbakti kepada suami kalau dalam rangka mengabdi kepada Allah. Saya sering berpesan itu kalau lagi memberi khutbah nikah kepada calon mempelai wanita, ya.
Ini sayangnya itu seringkali juga saya memberi khutbah nikah, calon wanitanya nggak hadir, Pak. Jadi saya mau bagaimana memberi pesan, orangnya nggak ada. Terus saya tanya, kenapa nggak dihadirkan pada waktu akad itu? Iya, katanya itu sunnah Rasulullah. Betul, di zaman Rasul wanita itu tidak dihadirkan pada waktu akad karena mereka tidak pernah bertemu, Pak. Ada yang cuman ketemunya karena ngintip dari kebun kurma gitu pas dia lewat, cuman gitu aja. Jadi wajar saja kalau pada waktu akad tidak ditemukan. Hari iya begitu saya masuk gedung pas khutbah nikah, geus aya foto prawedding nuker kikituan doaan itu kikituan. Nah, giliran akad malah tidak dihadirkan, enggak. Padahal keduaan lagi kemana-mana itu teh. Kadang-kadang bingung saya mau menyampaikan pesan.